Oke, pagi ini kita akan belajar menginput data-data ya, data produk, data supplier, data pelanggan, data stok kayak gitu. Nah, saya mulai dari data produknya dulu ya. Nah, sekarang kita ada di layar kasir. Ini adalah produk-produk yang dijual oleh layar kasirnya. Ini bawaan dari kasirnya ya, bawaan dari Nutaposnya. Ini bisa diganti dan dihapus ya. Ini kenapa dikasih gambar seperti ini, biar gampang aja, biar mempermudah para pengguna kami di awal menggunakan Nutapos kayak gitu. Nah, kita tambahkan aja langsung produknya dari sini. Misal namanya tahu goreng. Nah, sini ada kategori. Bisa masukin snack, kalau nggak ada tambah lagi di sini. Misalnya gorengan, begini ya. Simpan. Ini satuannya apa? Tahu goreng itu apa? Belinya per porsi ya. Oke, itu ada porsi. Harga jualnya berapa? 10.000 misalnya. Udah gini. Nah, ini ada foto, bisa ditambahin foto. Ambil dari galeri atau kamera. Coba kita cari tahu ya. Pakai jari aja. Nah, ini dia tahu. Oke, tinggal disimpan. Nah, udah berhasil ya. Datanya sudah masuk ke sistem Nutapos. Nah, ini kategorinya gorengan. Nah, yang ini tanpa kategori. Oke. Nah, terus gimana caranya? Misalnya mau mengganti produk yang ada di sini. Caranya gampang, tinggal diklik lama saja produknya. Nah, ini. Nah, bisa diganti-ganti. Ini apa? Mau kasih minuman, kategori minuman. Kita pindah ya. Sekarang ada 2 kategori. Oke, terus aja diisi produk-produknya di sini ya. Produk yang kalian jual di bisnis kalian, di input satu-satu di sini. Kalau mau ngapus ya tinggal klik silang ini aja ya, gampang ya. Oke, ini fitur cari produk. Misalnya saya ketik ayam. Nah, semua produk yang mengandung kata ayam akan muncul. Gitu. Anda bisa cari huruf di awal, di tengah ataupun di akhir. Misal ceplok kayak gini ya, tur ceplok ya. Oke, nah jadi barusan kita sudah berhasil menginput data produk melalui aplikasi. Jadi ini adalah aplikasi, namanya apps. Jadi aplikasi yang berjalan di tablet Android. Nah, selain bisa menginput dari aplikasi, kita juga bisa menginput produk dari website, dari nutaklot.com. Nah, yuk kita coba, yuk kita demokan. Kita buka, nah ini Chrome. Nah ini awalnya kita buka dari awal aja ya. Enggak, ini kita buka nutaklot.com. Nah, kita juga bisa input dari sini, teman-teman. Ini bisa dibuka lewat handphone juga bisa. Jadi apapun, karena ini website. Ini bukan aplikasi tapi ini sebuah website ya. Kayak gitu. Nah, ini setiap kita sudah berhasil menginstal aplikasi Nutapos, saat daftar kita pasti menginput ini. Menginput nama perusahaan, username-nya sama password-nya. Kayak gitu. Ingat nggak? Oke, kalau nggak ingat saya tunjukkan ya. Ada di galeri. Nah ini dia datanya. Nama perusahaannya kemarin kita kan input ini ya, pisang goreng enak, username-nya Riko, passwordnya 1 sampai 5. Ini ya. Nah ini yang dimasukkan ke nutaklot.com. Inilah akunnya. Oke, kita kembali ke Nutaklotnya. Yuk kita input. Ini pisang goreng enak, username-nya Riko kemarin, passwordnya 1 2 3 4 5. Kalau mau tampilin gini.
Oke, kita berhasil login ini di oke aja. Nah, ini ketika kita pertama kali login, kita langsung diarahkan ke menu dashboard. Nah, ke menu ini ya. Ini adalah menu dashboard. Jadi, nah ini dashboard. Nah, sedangkan agenda kita pagi ini adalah menginput produk. Oke, kita ke item. Nah, ini produknya. Ini ada yang lain-lain ya, tapi kita fokus dulu ke produknya. Produk. Oke, ini adalah daftar produk yang sudah kita miliki. Kita tambahkan ya, caranya nambah. Sorry, ini scrollnya kok pakai jari aja. Ini ada tambah produk di sini ya. Ini outletnya. Oke, kalau lewat website ini lebih banyak ya itu tampilannya. Oke, kita input produk apa, misalnya tadi sudah tahu, sekarang kayak tempe ya, tempe goreng crispy misalnya. Kategorinya pilih yang snack, satuannya porsi. Nah, ini harga jualnya berapa, misalnya 10.000. Harga belinya berapa? Kalau sekarang kita nggak bahas harga beli dulu ya, tapi kalau ada harga belinya inputin aja. Nah, karena kita ini adalah kuliner, maka harga belinya ini harga beli cocoknya untuk bisnis retail. Misal beli Indomie 1.000 dijual 2.500. Nah, maka harga belinya 1.000 bisa di sini. Nah, karena ini adalah kuliner, mungkin kurang cocok ya. Nah, di sini juga ada kolom stok. Nah, ini ada minimum stoknya. Kita abaikan dulu ya. Kita fokus produknya dulu, nambah produknya. Gitu. Ini kalau ada fotonya upload di sini sama aja. Coba ya. Kita upload dari mana? Dari dokumen. Oke, dari galeri ya, galeri, kita masuk ke galeri. Nah, ini kita, oh ini di luar tadi ada tempe ya. Nah, ini anggap aja ini ya. Nah, ini produknya. Nah, sini. Oke, tinggal disimpan. Oke, berhasil disimpan. Nah, oke. Kita sudah berhasil nginput produk lewat website nutapro.com. Nah, secara otomatis akan muncul di Nutapos Apps, di aplikasinya. Oke, kita cek ya, kita kembali ke menu. Nah, ini aplikasinya. Oke, tadi ada di menu. Nah, ini dia. Sudah muncul. Nah, ini baru muncul. Oke. Jadi sinkron, jadi sama, otomatis gitu. Jadi enak kan? Ini ya, sama kan produknya? Oke, itu produk, untuk input data produk. Sekarang gimana kalau input pelanggan? Nah, ini di sini sudah ada pelanggan. Buat baru. Misal namanya Dina. Misal, kalau ada emailnya di input ya emailnya ya.
Ini alamatnya di mana. Nah, tapi biasanya UKM banyak pelanggannya yang nggak disimpan, tapi nggak apa-apa, ini contoh ya. Simpan di sini. Ini sudah tersimpan nih di database di sistem Nutapos kalau sudah kayak gini. Gitu. Terus, oke, sekarang misalnya kita lanjut, kita input data supplier. Ada nggak di sini supplier? Pakai jari aja. Oke, supplier nggak ada dari sini, makanya kita perlu menyalakan fitur stok. Kita nyalakan dulu. Nah, ini dia. Sorry, supplier itu berarti dengan pembelian kayaknya. Ini dengan pembelian. Jadi beli barang apa? Nah, ini sudah ada. Beli barang apa dari supplier siapa? Kita nyalakan fitur ini. Nah, ini pembelian, buat transaksi pembelian. Nah, ini dia, ini suppliernya. Ada dari sini, bisa input. Misalnya toko plastik ya, Jaya misalnya ya. Ini bisa diisi, bisa kosong, simpan. Ya, kita berhasil menginput data-data supplier. Kalau nambah lagi dari sini. Kalau mau ngapus tinggal digeser ke kiri ya. Diedit, dihapus ya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan input stok. Jadi misalnya nih, kalau stok itu mungkin lebih cocok kalau bisnisnya itu retail ya. Coba nah ini Aqua, ada nggak Aqua? Oke, sudah kehapus ya, saya tadi sudah menghapusnya. Coba saya input Aqua lagi ya. Sebentar. Ini bukan dihapus, saya sudah memindahnya tadi kan kita ya. Kita apa ini nih? Kita jadi lupa. Kita nginput produk retail. Nah, oke, kita menginput stoknya Aqua ya. Aqua stoknya kita tambahi. Ini kita kasih harga dulu ya, 2.500. Oke. Kita akan menambah stoknya Aqua. Tapi sebelum itu kita perlu cek dulu ya, Aqua ini stoknya sekarang ada berapa? Kayak gitu. Kita ada, ini ada laporan stok di sini. Ada laporan kartu stok. Jadi modelnya macam-macam ya kalau laporan itu ya, kalau pakai sistem digital. Jadi laporannya stok tapi angle-nya beda-beda. Ada yang rekap mutasi stok seperti ini kalau rekapannya. Ada yang kartu stok. Ada yang oke, cuma 2 doang ya kalau dari aplikasi ya. Coba kita buka rekap mutasi stok. Nah, ini Aqua stoknya 0. Nggak ada stoknya. Itu kalau kita cek dari sini, nah ini kita pilih produknya. Nah, ini coba Aqua. Nah, betul ya, 0 ya. Nah, sekarang gimana caranya menambah jumlah stok Aqua? Nah, kita bisa menambah lewat, coba ada nggak di sini? Nah, ini lewat transaksi pembelian. Oke, pembelian. Oh, ini transaksi ya, jangan lewat koreksi stok aja. Koreksi stok ada nggak? Kalau nggak ada, kita nyalakan dulu. Kita nyalakan dulu modul stoknya. Nah, ini dia. Ke stok. Nah, ini ada penyesuaian stok ya. Nah, ini. Gini, nah ini dia. Ini adalah menu penyesuaian stok, koreksi stok, menu untuk menambah dan mengurangi stok kayak gitu. Nah, caranya tinggal di gini ya. Oke, nah ini dia. Mantap. Nah, stok saat ini dikasih tahu ada 0 botol. Nah, ini mau dikoreksi stok, mau ditambahin berapa?
tambahin misalnya 2. Nah, keterangannya apa? Kenapa kok ditambahin 2? Ada nggak? Nah, kita bisa pilih macam-macam nih di sini. Bisa stok ulang, bisa penyesuaian jumlah, bisa kalau nggak ada bisa ngetik sendiri di sini. Nah, gini. Mungkin aja kita kasih nama stok awal ya. Boleh kayak gini. Yuk kita simpan. Nah, sudah masuk ke ini. Jangan lupa untuk klik simpan di sini ya. Kita simpan. Nah, otomatis stok Aqua sekarang jadi 2 botol. Yuk kita cek laporannya ya. Laporan stoknya. Kita buka stok. Nah, ini dia. Stok Aqua sekarang jadi 2 botol. Coba rekapnya. Nah, ini. Aqua stoknya 2 botol. Lewat mana? Lewat koreksi stok. Ini. Ya gitu. Nah, oke, kita sudah sampai di sini. Terus gimana caranya? Kita juga bisa nginput semua tadi itu lewat website ya kayak biasanya. Nah, pada intinya mengisi lewat apps seperti ini lewat apps ya saya menyebutnya, lewat aplikasi Nutapos ini biasanya cenderung lebih simple misinya. Nah, berbeda dengan kalau kita mengisi lewat Nutacloud lewat sini. Nah, kalau di sini ini lebih advance, isiannya lebih banyak kayak gitu. Kita juga bisa mengisi stok, pelanggan, supplier, bahkan lebih lengkap kalau di sini inputnya. Coba ya kita nginput pelanggan dari sini. Nah, ini. Ini. Nah, tadi kita sudah nginput ya Dina ya, masuk di sini. Coba kita tambah lagi pelanggannya. Pada intinya sama, misalnya kita ketik namanya siapa ya, Dion misalnya. Ini kita simpan. Oke, berhasil disimpan. Udah. Nah, ini nambah pelanggan. Terus apalagi input data apa lagi? Supplier itu ada di sini di stok ya. Nah, ini dia suppliernya. Sama pada intinya ya. Tinggal isi nama suppliernya siapa. Misalnya pisang Jaya mungkin. Bisa juga nama orangnya di sini, nama orang yang jual pisang. Kayak gitu. Kita simpan langsung aja ya biar cepet ya. Nah, oke, pada intinya gini ya. Nah, supplier sudah. Sekarang ngisi stoknya. Yuk kita ngisi apa tadi? Koreksi stok ya. Nah, kita sudah punya 2 data supplier ya. Ini yang pertama tadi kita nginputnya lewat apps. Yang ini kita nginputnya lewat web. Secara otomatis Pisang Jaya juga akan muncul di apps-nya yang tadi. Oke. Sekarang kita coba input stoknya. Nah, di sini juga ada menu koreksi stok, sama aja. Koreksi stok. Nah, ini tadi ya kita nginput lewat apps, muncul di sini. Sekarang kita nginput lewat website. Pilih item. Oke, kita pilih Aqua lagi ya. Aqua lagi. Cuma kali ini kita mau nambah berapa? Ini bisa dibaca ya. Quantity item secara sistem, secara aplikasi Nutapos, melalui sistem Nutapos ya ada 2 stoknya, ada 2 botol. Nah, quantity item aktual
ini ada berapa? Oh, ini kita yang input ininya ya. Nah, kita sesuaikan. Di gudang ada berapa atau di lapangan ada berapa aktualnya. Kayak gitu. Misal di gudang ada 3 misalnya. Nah, maka selisihnya 1 ini yang akan menambah. Misalnya kenapa kok bertambah? Misalnya hasil temuan. Oke, ini ada tombol hapus baris ya ini ya. Tombol hapus baris. Oke, yang diisi ternyata kuantiti aktualnya. Nah, ini cara bacanya gini ya. Saya lebarin dulu. Nah, ini cara bacanya. Item Aqua secara sistem itu ada 2 botol stoknya. Tapi di lapangan ada berapa? Di lapangan tuh di gudang atau di toko Anda. Nah, di toko saya ternyata ada 3. Kenapa kok 3? Iya, karena saya 1 ini saya nemu atau hasil pemberian kayak kemarin ya, ingat nggak konsepnya? Atau saya nemu Aqua 1 botol, nggak saya minum tapi saya jual lagi, saya masukkan ke toko saya, kayak gitu konsepnya. Apalagi ini bisa nambah baris juga sini. Nah, nambah itemnya apa misalnya, oh ini nggak ada item, nggak ada produk yang retail ya, nggak ada. Pada intinya gitu ya. Nah, kalau mau dihapus aja gini barisnya. Oke, menunya dikeluarin lagi. Nah, gini ya, ini ngeluarin menunya gini. Nah, gini. Saya simpan, nanti ketika disimpan stoknya akan bertambah ya, jadi 3. Ya gitu. Oke, nah gini kita cek laporan stok. Laporan stok itu berarti kita masuk ke laporan di sini. Kita tarik ke atas pakai jari. Nah, ini dia laporan stok. Nah, nanti ngefek ke sini ya. Coba kita cek stoknya. Oke, nah ini stok Aqua sekarang sudah jadi 3. Oke, udah bener ya. Oke, video input data saya rasa sudah cukup. Nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Yang penting kita fokus ke judul videonya ya. Oke, bisa lanjut ke video berikutnya ya teman-teman.